Pohon yang di sini adalah berbicara mengenai pohon yang waktu di kejadian itu di Taman Eden. Itu ada pohon pengetahuan baik dan jahat, dan juga ada pohon hayat atau di LI disebut pohon kehidupan. Ya. Jadi pohon kehidupan yang di Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2 tadi, ya, itu pohon kehidupan tunggal, ya. Jadi bukan pohon-pohon kehidupan, tetapi ada satu pohon, ya. Ini adalah pohon yang dalam kitab Kejadian yang berkembang menjadi satu pohon di dalam kitab Wahyu pasal 22, ya. Jadi sebenarnya ini menunjukkan kepada kita bahwa ada dua pohon, ada dua sumber, ada dua garis, ada dua jalan, ada dua jalur, ada dua prinsip, dan tentunya ada dua hasil atau dua ujungnya. Ya. Yesus dari pohon kehidupan ini sangat sentral sekali. Ya, kalau kita baca tadi Kejadian pasal 2 tadi, pohon itu terletak di mana? Di tengah-tengah taman itu. Jadi saat itu pohon hayat, ya, merupakan sentral dari alam semesta. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam kitab Injil, pohon hayat ini adalah Kristus. Bagaimana buktinya? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, Tuhan berkata, ya, di dalam Dia ada hayat, di dalam Dia ada hidup. Kemudian di Yohanes pasal 15 ayat 1, ya, Tuhan juga berkata, akulah pohon anggur. Ya. Jadi kalau kita menggabungkan dua ayat ini, ya, Yohanes pasal 1 dan Yohanes pasal 15, kita boleh berkata bahwa Tuhan itu, Kristus itu adalah pohon hayat. Ya. Oke, terus gambaran yang kedua adalah kenapa Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pohon hayat? Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu menjadi manusia, menjadi pohon hayat, atau saat itu digambarkan sebagai pokok anggur, ya. Tentunya adalah kita perlu memakan Dia sebagai buah hayat. Tuhan juga berkata, ya, saya juga adalah roti hayat atau roti kehidupan yang turun dari surga. Ya, jadi saudari, kalau kita memiliki gambaran ini, kita boleh sebenarnya meringkas, ya, bahwa kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu sebenarnya hanya berbicara dua garis ini, yaitu garis hayat dan juga garis pengetahuan. Ya, karena saudari, hari ini pun sebenarnya diri kita ini sama seperti Taman Eden. Diri kita ini adalah miniatur Taman Eden. Ya, bagaimana membuktikan itu? Di dalam daging kita, ya, ketika kita jatuh dalam dosa, ya, itu Adam saat itu dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini sebenarnya melambangkan Satan. Ya, ketika dia makan buah itu, ya, unsur Satan itu masuk ke dalam diri kita yang kita dapatkan dari Adam, diwariskan, ya. Nah, di dalam daging kita ini, tubuh dosa kita ini ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian setelah kita beroleh selamat, ya, di dalam roh kita ini ada pohon hayat, pohon kehidupan, yaitu Kristus yang telah menjadi roh pemberi hayat itu. Nah, di dalam jiwa kita, nah, ini ada namanya hayat manusia. Nah, kita tinggal memilih, ya, kita mau hidupnya bagaimana? Kehidupan Kristen kita bagaimana? Kita memilih pohon hayat, makan buah hayat, atau kita memilih pohon pengetahuan, makan buah pengetahuan. Ya, makanya dua pohon ini memberikan dua prinsip hidup, ya. Yang satu prinsip hayat bergantung kepada Allah, yang satu prinsip pengetahuan, prinsip benar dan salah, ya, merdeka kepada Allah. Ya, jadi
prinsip hayat bergantung kepada Allah, prinsip pohon pengetahuan itu merdeka kepada Allah. Jadi apa-apa bisa dilakukan tanpa Allah. Nah, bukankah manusia sekarang banyak yang sedemikian? Aku bisa kok, ya. Tanpa Allah aku bisa, ya. Tetapi kita orang Kristen, kehidupan kita adalah kehidupan yang bersandar Allah, ya. Sekalipun kita bisa melakukannya, ya, tetapi kita tetap mengharapkan berkat Allah. Saya bisa karena Allah. Makanya di Galatia pasal 2 ayat 20, ya, Paulus memberikan contoh kepada kita bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Amen. Nah, hidup yang aku hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Putra Allah yang mengasihi aku. Nah, inilah hidup di dalam prinsip hayat. Ya, jadi saudari, ya, khususnya para remaja, nah, kalau kamu hidup berdasarkan prinsip hayat, saya yakin, ya, dalam hidupnya tidak akan barangan, ya, tidak akan menggampangkan, ya. Prinsip hayat itu seperti apa? Seperti orang makan, ya. Orang mungkin tidak makan berhari-hari masih kuat, tetapi kalau terus-menerus tidak makan, ya, itu tidak akan kuat. Makanya Tuhan itu menggambarkan kepada kita, dialah pohon hayat yang perlu kita makan buahnya. Dialah roti hayat yang perlu kita terima ke dalam diri kita juga makan. Ya, bahkan Tuhan mengatakan, siapa yang makan aku, ya, dia akan hidup oleh aku. Inilah sebenarnya prinsip hayat ini, ya. Saya perlu menekankan prinsip hayat ini, ya, karena ini menyangkut kehidupan kita. Kita perlu memiliki visi pohon hayat ini, ya. Kita perlu visi dan pengalaman pohon hayat. Harus ada pengalamannya, ya. Jadi mengetahui saja tidak cukup, perlu ada pengalaman dan visi pohon hayat, ya. Jadi Tuhan itu menjadi sandaran kita, ya. Tuhan itu menjadi makanan kita. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, coba meja Tuhan itu, ya, ada anggur, ada roti, ya. Roti itu sebenarnya melambangkan tubuh Tuhan. Tetapi sebenarnya itu juga melambangkan bahwa ketika kita datang setiap minggu kepada Tuhan untuk memecahkan roti, itu juga menunjukkan bahwa dialah supply kita. Jadi sebenarnya kita sedang mengatakan kepada dunia ini, tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Amen. Tuhanlah supply saya. Jadi makanya kita setiap minggu pada sidang hari Tuhan, kita datang untuk mengingat Tuhan, memecahkan roti, memakan roti adalah, oh Tuhan, saya mengandalkan diri-Mu. Inilah praktek di dalam prinsip hayat, ya. Jadi saudari, hari ini kehidupan orang Kristen, ya, perlu kehidupan yang berdasarkan visi pohon hayat, ya. Kehidupan kita perlu memiliki standar ini, ya, standar yang berdasarkan prinsip hayat, ya. Jadi saudari, setiap hari sebenarnya ini menjadi pengalaman kita, ya. Apapun yang kita lakukan, kita pasti menghadapi ini, ya. Sangat mudah hidup dalam prinsip pengetahuan, ya. Kita tidak perlu bersusah-susah, kita tidak perlu berdoa, ya. Pasti kita sudah bisa hidup dalam prinsip pengetahuan, yaitu prinsip yang berdasarkan benar dan salah, ya. Khususnya dalam penghidupan gereja, ya, di dalam hubungan kita dengan saudari, ya, bahkan kalau bisa di dalam hubungan sosial kita, ya, jangan hanya berdasarkan prinsip pengetahuan benar dan salah. Ini adalah prinsip komersil, ya. Ini adalah prinsip orang dunia, ya. Kalau ini kita prinsipnya hanya seperti itu, ya, kita tidak ada bedanya sama orang dunia. Kalau benar kita lakukan, ya, terus kalau untung saya lakukan, ya, ini prinsip pengetahuan baik dan jahat. Tidak perlu kita berdoa untuk melakukan ini, tidak perlu bersandar Tuhan untuk melakukan ini, ya. Jadi saya ada kesaksian juga, ya, pengalaman ini, ya. Jadi di dalam hidup gereja yang sangat merusak adalah ketika kita melakukan apapun, baik pelayanan, ya, baik pembacaan Alkitab kita, baik penyigaran pagi kita berdasarkan pada prinsip benar dan salah.
itu akan sangat melelahkan, ya, akan sangat menyusahkan kita juga. Atau misalnya kalau dia tidak baik, ya, saya tidak akan melayani dia. Ya, ya ini prinsip benar dan salah. Ya, ini prinsip pohon pengetahuan. Semua orang melakukan itu. Ya, kalau kamu punya anak pelanggan yang baik, ya kamu perhatikan. Pelanggannya tidak baik, tidak usah diperhatikan. Ya, dalam hidup gereja tidak bisa seperti itu. Malah justru kadang-kadang kaum saleh yang lemah, ya, mungkin anak-anak remaja yang kita layani atau anak-anak yang kita layani banyak tingkah, ya, misalnya, ya itu perlu diperhatikan, ya. Jadi saudari, konsep kita perlu diubah, ya, visi kita perlu diubah berdasarkan pada pohon hayat ini. Ya. Ini kelihatannya sangat sederhana sekali, ya. Tetapi inilah boleh dikatakan benang merah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yaitu pohon hayat, ya, ada di kitab Kejadian, itu akan menjadi juga Yerusalem baru. Di Yerusalem baru itu ada pohon hayat, ada satu pohon hayat, ya, yang benar-benar melambangkan Allah itu sendiri menjadi supply kita. Tiap bulan berbuah, ya. Tuhan itu benar-benar menjadi supply kita yang sesungguhnya, ya. Jadi saudari, bagaimana dalam prakteknya? Nah, ini perlu kita praktekkan, ya. Tadi kita udah singgung bahwa manusia itulah miniatur Taman Eden. Ya. Di Roma pasal 8 ayat 6 mengatakan bahwa pikiran yang diletakkan atau ditaruh di atas roh, ya, itu adalah menghasilkan hayat dan damai sejahtera. Tetapi pikiran yang ditaruh di atas daging itu adalah maut. Jadi benar-benar pikiran kita ini sangat menentukan. Jadi pikiran kita itu boleh dikatakan, karena itu bagian terutama dari jiwa kita, ya, itu mewakili diri kita. Jadi tergantung kita. Pikiran kita ini ditaruh di mana, yang dibantu oleh tekad kita, mau pilih yang mana. Nah, dalam pengalaman kita, nah, pikiran kita ini harus baik-baik dijaga. Ya, makanya kalau setiap hari pikiran kita disusun oleh hal negatif, ya, itu berbahaya. Pasti otomatis kita akan memilih pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Tapi kalau pikiran kita dipenuhi oleh, ya, firman Tuhan, hayat, ya, maka kita akan memilih pohon hayat, ya. Dalam pengalaman, dalam kehidupan Kristen kita, pikiran kita itu memiliki peran yang sangat penting, ya. Jadi saudari, orang-orang dunia juga, ya, ahli-ahli psikologi atau orang-orang pengembangan diri, ya, ini sering sudah melihat ini. Padahal dalam firman Tuhan itu sangat jelas sekali mengatakan bahwa pikiran yang diletakkan di atas roh, ya, itu adalah hayat dan damai sejahtera. Pikiran yang diletakkan di atas daging itu adalah maut, ya. Jadi pikiranmu taruh di mana? Nah, bagaimana menerapkan ini? Ya, tentunya dengan berdoa, ya. Kita perlu berdoa senantiasa. Doa yang singkat, ya. Doa yang menarik diri kita, pikiran kita ke atas roh, ya. Kita perlu doa-doa yang sedemikian. Jadi bukan hanya doa-doa yang meminta kepada Tuhan, tapi adalah doa-doa yang bersyukur, yang membawa pikiran kita ke atas roh, ya. Doa-doa yang mengapresiasi Tuhan, doa-doa yang positif, ya, yang benar-benar sesuai dengan hasrat hati Tuhan. Nah, doa-doa ini yang menjaga pikiran kita tetap di atas roh ini. Ini perlu, ya. Ini penting sekali, ya. Kalau enggak, kita akan menjadi orang yang sangat negatif sekali, ya. Saudari, bagaimana cara memeriksa bahwa kita begitu negatif? Itu gampang kok. Dari perkataan kita setiap hari. Kalau perkataan kita setiap hari banyak negatif, ya, boleh dikatakan berarti hati kita, pikiran kita penuh dengan negatif. Jadi hati-hati dengan masukan-masukan atau omongan-omongan yang kita dengar banyak yang negatif. Kita perlu keluar dari racun itu. Jadi ada racun psikologi, yaitu apa? Perkataan-perkataan negatif, ya. Jadi hari ini mungkin kita tidak berjumpa dengan orang, ya. Mungkin kita tidak perlu menjauh dari orang yang memberikan racun yang negatif. Tetapi saudari, dari apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, atau dari chatting-chatting kita, ya,
Itu kalau banyak perkataan-perkataan negatif, kalau tiap hari kita dengarkan, nah ini yang berbahaya. Memang kita tidak menerimanya saat itu, tapi setiap hari kita dengar, itu akan menyusun kita. Ya. Ini maksud saya, kebiasaan yang diulang-ulang kita lakukan, itu tanpa sadar masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam pikiran kita. Nah ini yang berbahaya. Nah saya khawatir ketika kita nonton TV, ya, nonton YouTube, atau chatting dengan orang-orang tertentu yang isinya adalah perkataan-perkataan atau masukan-masukan yang negatif. Nah ini yang berbahaya. Jadi kalau saya, ya sebisa mungkin kita hilangkan aja. Ya, bagi saya itulah seperti racun, ya, racun psikologi yang merusak pikiran kita, sehingga apa? Tadi pikiran kita akan dialihkan dari roh, dialihkan kepada daging. Nah, memutar-mutar firman Tuhan, tujuannya itu sebenarnya. Tanpa sadar, ya, firman Tuhan itu meresap ke dalam diri kita, bahkan akhirnya apa? Tanpa sadar juga kita mengulanginya. Nah, yang sering kita bicarakan mengenai kebudayaan yang dulu, ya. Inilah hal yang sederhana bagaimana supaya kita meletakkan pikiran kita di atas roh. Nah, tentunya dibantu dengan berdoa, itu sangat bagus sekali, ya. Nah, hari ini pun menurut saya, ya, di dalam pemulihan Tuhan banyak kekayaan firman Tuhan yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengenai prinsip hayat atau prinsip bergantung kepada Allah ini. Sederhana sekali, ya, terapi doa, ya, berdoa, ya. Kalau kita bilang terapi berdoa, ya, karena banyak orang nggak berdoa. Jadi terapi berdoa, ya, sebelum tidur kita berdoa, doa yang singkat, bukan doa yang meminta-minta, doa yang singkat, doa yang mengapresiasi Tuhan, itu akan membantu kita kembali ke dalam roh kita, atau membantu pikiran kita diletakkan di atas roh. Nah, hingga apa? Kita mendapatkan hayat, kita mendapatkan damai sejahtera. Amen. Nah, masa kita kalah sama orang dunia, ya, di dalam prakteknya maksud saya. Ya, orang-orang dunia itu dia mempraktekkan itu bukan dalam konsep bergantung kepada Allah. Konsep dia adalah ingin membesarkan diri dia bahwa dia bisa. Kita bukan. Kalau dia merasa bisa, dia praktekkan itu supaya dia merasa bangga bahwa oh saya bisa kok, ya, saya bisa men-setup diri saya. Nah, kita agak berbeda, ya. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, Amin. Tuhan rahmati kami Tuhan, Amin. supaya kami bisa terus bergantung kepadamu. Amin. Kami senantiasa berada dalam jalur hayat ini. Ya. Tuhan Yesus, dapatkan kami Tuhan. Amin. Oh Tuhan, kami terus mengharapkan berkat-Mu. Amin. Tuhan, mengharapkan diri-Mu ya Tuhan, Ya. dalam penghidupan kami. Amin. Tuhan Yesus, dalam kehidupan Kristen kami, Ya. kami benar-benar mengandalkan Dikau. Amin. Tuhan berkati saudari kami Tuhan. Amin. Biarlah kami semua, khususnya kaum saya di seluruh raya ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami bersandar kepada Tuhan. Amin. Kami berada dalam jalan hayat. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Amen. Ya, terima kasih Tuhan. Amen. Terus bawa diri kami dalam jalan hayat-Mu. Amen. Oh Tuhan, bahwa kami bisa menikmati Dikau. Amen. Bisa terus tetap tinggal di dalam persekutuan dengan-Mu. Amen. Melalui setiap doa-doa kami. Ya Tuhan. Melalui setiap Tuhan mengalihkan pikiran kami di atas roh. Amen. Tuhan persembahkan diri kami kepadamu. Amen. Penuhi kami dengan Dikau. Ya. Rawatlah kami Tuhan. Amen. Supaya kami terus senantiasa bekerja sama dengan diri-Mu. Amen. Sampai akhirnya di dalam Yerusalem baru. Amen. Tuhan rahmati setiap saudara-saudari kami. Semakin giat untuk berlatih di jalur ini. Amen. Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan. Amen.